Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Nah, untuk selanjutnya di sini akan saya membahas tentang bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat ya. Sebelum saya lanjut ke materi, selamat datang di channel saya, Akila Maths ya. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal matematika dan memahami itu materi-materi pada soal matematika ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan bahas bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat ya. Sebelum saya lanjut, mohon diperhatikan lagi video sebelumnya yang membahas titik ekstrim pada fungsi kuadrat. Jadi kita akan membutuhkan hal tersebut untuk membahas tentang fungsi kuadrat tersebut ya. Nah, jadi di sini kita mula-mula tentukan contoh dahulu ya, bagaimana fungsi kuadrat tersebut gitu. Pertama di sini saya buat dulu atau bentuk umumnya ya untuk mengingatkan lagi ya bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat tersebut ya. Nah, selanjutnya kita akan cari contoh ya atau contoh untuk menggambar ya. Misalnya contohnya itu adalah X kuadrat ya min 10 X terus. Nah, di sini saya gunakan min 4X min 12 ya. Min 12. X kuadrat min 4X min 12 ini adalah fungsinya ya, fx ya sama dengan X kuadrat min 4X dikurang 12. Jadi oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, sebelum kita ketahui kemarin ya, kita sudah pernah bahas ya. Jadi yang pertama kita cari dulu itu adalah titik potongnya ya. Pertama kita akan cari titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi di sini titik potong terhadap sumbu X. Nah, di sini adalah titik potong sumbu X ya. Selanjutnya itu adalah bagaimana cara mencari titik potong sumbu X ya, Y-nya yang sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka fungsinya akan berubah menjadi X kuadrat min 4X min 12 ya. Nah, di sini kita kurangi ya. Oh, ini saya lupa untuk sama dengan 0-nya ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan kembali tentang persamaan kuadrat. Jadi kita gunakan memfaktorkan ya. Nah, di sini adalah penjumlahannya itu sama dengan min 4, perkalian itu sama dengan negatif 12. Jadi di sini buka kurung X min 6, tutup kurung, kemudian X plus 2 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini kita udah langsung saja ketemu ya untuk pembahasannya. Berarti X1 sama dengan 6. Atau X2 sama dengan min 2 jadinya ya. Ini. Nah, ini adalah X1 dan X2-nya. Sehingga titik potong terhadap sumbu X kita bisa ketemu itu adalah 6,0 dan min 2,0 ya.
Nah, ini kita udah punya titik potongnya. Di sini saya akan blok ya. Titik potongnya saya tulis di sini. Kita blok yang penting-penting ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita akan lanjut lagi ke titik potong sumbu Y ya. Nah, kalau titik potong sumbu Y itu tidak terlalu susah untuk menentukannya, itu tinggal mencari nilai C-nya ya. Jadi kalau titik potong sumbu Y, jadi kan X-nya 0, sehingga itu adalah C-nya ini ya. Jadi titik potong sumbu Y itu adalah X-nya yang sama dengan 0 ya. Jika X-nya sama dengan 0, otomatis kita langsung kita ambil C-nya. Yang C-nya itu kan min 12. Berarti 0, min 12 ya. Kurung. Nah, kita udah ketemu titik potongnya ya. Kita blok juga. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik puncaknya ya sekarang ya. Yaitu nilai ekstrim titik puncaknya, yaitu XP dan YP ya. XP ya, sama dengan. Ingat, rumus XP itu adalah min B per 2A ya. Itu di sini adalah min B per 2A ya. Kita masukin rumusnya ya. Min B per 2A sama dengan, perhatikan B-nya berapa di sini, negatif 4 ya. Karena dia di sini itu adalah negatif, berarti di sini akan menjadi negatif, buka kurung, negatif 4 ya. Nah, jadi seperti ini. B, untuk bawahnya yang 2A berarti 2 kali 1 ya. Nah, sehingga sama dengan, nah ini karena negatif kali negatif itu 4. 4 bagi 2 itu 2. Jadi kita oke. Ya. XP-nya sudah ketemu, kita tinggal masukkan YP-nya ya. Nah, untuk YP-nya di sini saya gunakan rumus menginput nilai 2 ke dalam persamaannya ya. Itu akan lebih mudah ya. Ketimbang menggunakan rumus yang YP-nya itu adalah min D ya, min buka kurung B kuadrat min 4AC per 4A yang itu ya. Jadi saya akan lebih menggunakan yang langsung aja disubstitusi ke sini ya. Kalau jadi lebih paham bagaimana mencari YP menggunakan min B kuadrat min 4AC per 4A itu bisa ditonton video sebelumnya tentang titik-titik ekstrim ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi nanti ya. Nah, jadi di sini saya akan gunakan langsung substitusi nilai XP-nya ke fungsi kuadratnya ya. Sehingga kita dapat bahwa 2 kuadrat min 4 dikali 2 min 12 ya, sama dengan, nah, sehingga di sini jadinya 2 kuadrat itu adalah 4 dikurang 8 dikurangi 12 ya, sama dengan 4 dikurang 8 itu min 4 dikurang 12 itu min 16 ya. Nah, di sini. Nah, jadi seperti ini dapatnya ya. Oke. Nah, sehingga koordinat untuk XP YP-nya berarti di sini adalah XP, YP sama dengan 2, min 16 ya. 2, negatif 16. Oke. Sini. Nah, ini adalah titik begininya ya. Oh, di sini saya ada yang salah ya, 2 kali kurung. Nah, sudah. Itu titik pentingnya ya. Nah, pertama kita akan cari dulu, kita gambar untuk koordinat-koordinatnya ya, titiknya ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya saya gunakan ini titiknya ya, jadi titik pertama itu 6,0. 6,0 itu ada di sini ya.
Kemudian min 2,0. Nah, di sini kemudian titik potong terhadap sembunyi itu adalah negatif 12, jadi ada di bawah. Nah, ini karena kebetulan genap, saya akan lebih perkecil biar kelihatan ya. Nah, jadi seperti ini. Sebelum itu saya akan gininya ini untuk absolut ya, biar dia itu nggak gerak. Jadi saya akan hapus dulu. Oke, di sini ya. Nah, jadi jika sudah ya. Nah, selanjutnya ini kita akan cari negatif 16 ya. Nah, jadi seperti ini kurvanya ya. Kita akan cari 0, negatif 12, berarti di sini ya. Kemudian 2,16. Berarti 2,-16 itu di sini. Nah, sehingga kalau kita gambar secara manual, jadi kurvanya akan seperti ini ya. Ini agak jelek ya kurvanya ya kalau kita gambar manual. Nah, jadi seperti ini ya. Saya ulang lagi ya. Nah, jadi seperti ini untuk kurvanya ya. Melewati ini. Kalau misalnya biar dia agak bagus, di sini saya gunakan fungsi input ya untuk menginput fungsinya ya. X kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12 ya. Nah, jadi ini kurvanya ya. Nah, sehingga kalau kita benarkan apa tuh, kita besarin ya fungsinya itu. Nah, ini. Nah, sehingga sudah ketemu ya. Jadi untuk nilai-nilai ekstrimnya sudah ketemu, sehingga kita bisa buat langsung gininya, apa namanya itu? Kurvanya ya. Di sini saya akan tambahin sebuah di sini ya, titik puncak ya. Itu bisa disebut dengan titik puncak, titik balik ya, sama saja ya. Nah, karena dia di sini adalah balik lagi ya. Jadi kalau udah turun terus balik lagi ke atas seperti itu. Nah, ini adalah kurvanya ya. Jadi kurva dari fx sama dengan x kuadrat ya. Jadi kurva dari fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12 itu adalah seperti ini gambarnya ya. Jadi fungsi kuadrat itu pasti bentuk kurvanya seperti parabola gitu ya. Nah, jika sudah bisa dicoba untuk contoh-contoh fungsi yang lain ya. Jadi ada lagi satu sebenarnya caranya, nanti akan saya buatkan lagi videonya untuk bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat dengan metode kedua. Yaitu metode kedua itu adalah dengan menggunakan mencari titik sampel nilai x-nya ya, gitu. Dan apa kelemahan dari metode tersebut nanti akan saya jelaskan di part keduanya tentang menggambar fungsi kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar bermanfaat bagi orang lain juga. Sekian, terima kasih.